Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Irawan Julianto, saya mahasiswa dari Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana logika predikat dan kalimat kuantor. Baik, yang pertama di sini ada logika predikat. Logika predikat sendiri memiliki pengertian yaitu logika yang digunakan untuk mempresentasikan masalah yang tidak dapat dipresentasikan dengan menggunakan proposisi. Di sini ada contoh yaitu jika Budi seorang mahasiswa maka ia pasti pandai. Nah, di sini ada sebuah terlalu banyak kata-kata. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan sebuah predikat yang jelas yaitu Budi seorang mahasiswa. Oleh sebab itu tidak usah dijelaskan bahwa ia pasti pandai karena dia sudah menjadi mahasiswa. Ya, berarti kita sudah berpikir bahwa Budi itu adalah pandai karena dia sudah menjadi mahasiswa. Nah, dari seperti itu dijelaskan dapat diselesaikan dengan modus ponens. Tetapi semua belum dapat diselesaikan dan kesulitan menunjukkan objek seperti itu. Nah, di sini cara mengubah predikat menjadi sebuah kalimat, yaitu adalah salah satu cara mengubah predikat menjadi kalimat adalah dengan mensubstitusikan variabelnya dengan nilai-nilai tertentu. Misalkan Px, X habis dibagi 5 dan X disubstitusikan dengan 35. Maka Px menjadi kalimat benar karena 35 habis dibagi 5 karena tidak ada sisanya. Seperti itu. Cara lain adalah dengan menambahkan kuantor pada kalimat. Nah, itu ada cara lainnya seperti itu. Untuk kuantor sendiri ntar dapat saya diselesaikan setelah kalimat predikat itu sendiri. Nah, setelah predikat itu kita harus mengetahui dulu nih fungsi dari pernyataan. Definisinya itu adalah suatu kalimat terbuka di dalam semesta pembicaraannya. Semesta pembicaraan diberikan secara eksplisit ataupun implisit. Nah, dari fungsi pernyataan itu sendiri mempunyai sebuah fungsi yaitu suatu kalimat terbuka yang ditulis sebagai PX yang bersifat bahwa PA bernilai benar atau salah, tidak keduanya untuk setiap A adalah anggota dari semesta pembicaraan. Ingat bahwa PA suatu pernyataan. Sebagai contoh di sini, PX sama dengan 1 ditambah X lebih dari 5. Px akan merupakan fungsi pernyataan pada A sama dengan himpunan bilangan asli, tetapi Px bukan merupakan fungsi pernyataan pada K sama dengan himpunan bilangan kompleks. Yang kedua, jika Px sama dengan 1 ditambah X lebih dari 5 didefinisikan pada A sama dengan himpunan bilangan asli, maka Px bernilai benar untuk X sama dengan 5, 6, sampai ke 7, dan seterusnya, asal lebih dari 5. Nah, untuk yang poin B ini, jika Q X sama dengan X ditambah 3 kurang dari 1 didefinisikan pada A sama dengan himpunan bilangan asli, tidak ada X yang menyebabkan Px bernilai benar. Nah, jika Rx sama dengan 3X ditambah 3 lebih dari 1 didefinisikan pada A sama dengan himpunan bilangan asli, maka Rx bernilai benar untuk X sama dengan 1, 2, ataupun 3. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke masalah kuantor. Nah, pada dasarnya ada dua macam kuantor untuk menyatakan jumlah objek, yaitu kuantor umum atau biasa disebut dengan kuantor universal ataupun kuantor khusus atau kuantor eksistensial. Saya jelaskan dulu untuk kuantor umum atau kuantor universal. Nah, kuantor universal merupakan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Poin B, simbol dari yang bisa kalian lihat yang dibaca untuk semua atau untuk setiap disebut dengan kuantor umum. Poin C, jika Px adalah fungsi proposisi pada suatu himpunan A adalah semesta pembicaranya, maka simbol dari yang bisa kalian lihat adalah suatu pernyataan yang dapat dibaca sebagai untuk setiap X elemen A, Px merupakan pernyataan atau untuk semua X berlaku Px. Sebagai contoh, Px sama dengan X tidak kekal. P sama dengan P manusia sama dengan manusia tidak kekal. Maka yang bisa kalian lihat pada layar kalian, semua manusia tidak kekal, itu jawabannya benar. Perhatikan bahwa Px merupakan kalimat terbuka, tidak mempunyai nilai kebenaran, tetapi simbol yang dapat kalian lihat merupakan pernyataan mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Pernyataan dari A terbalik X, Px bernilai benar jika Px benar untuk semua Px dalam semestanya dan bernilai salah jika ada X yang menyebabkan Px salah. Kita langsung ke kuantor khusus atau kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial menunjukkan bahwa di antaranya objek-objek dalam semestanya paling sedikit ada satu objek atau lebih yang mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya.
simbol E terbalik dibaca ada atau untuk beberapa atau untuk paling sedikit satu disebut dengan kuantor khusus. Jika PX adalah fungsi pernyataannya pada himpunan tertentu, himpunan A adalah semesta pembicaraan, maka simbol yang bisa kalian lihat di layar PX atau 3x faktorial PX atau EX PX adalah suatu pernyataan yang dibaca ada X elemen A, sedemikian hingga PX merupakan pernyataan atau untuk beberapa X PX. Seperti itu. Ada yang menggunakan simbol E faktorial untuk menyatakan ada hanya satu. Sebagai contoh, di sini ada yang bisa kalian lihat. PX sama X adalah wanita. P dalam kurung pewira abri adalah wanita. Simbol yang kalian lihat bisa pewira abri, PX sama ada pewira abri adalah wanita. Benar, seperti itu dari pernyataan tersebut. E terbalik X PX sama dengan E terbalik X dalam kurung X plus 1 kurang dari 5 dalam tutup kurung pada A sama dengan bilangan asli, maka pernyataan itu bernilai benar. Seperti itu. E terbalik X RX sama dengan E terbalik X dalam kurung 3 ditambah X kurang dari 1 pada A sama dengan bilangan asli, maka pernyataan itu bernilai salah. Pernyataan E terbalik X QX bernilai benar jika dan hanya jika ada paling sedikit suatu X yang menyebabkan QX benar-benar dan bernilai salah jika untuk semua X dalam semestanya QX salah. Demikian penjelasan dari saya untuk kalimat predikat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.